Eh, 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 tumben lu Pap, nongkrong depan teras rumah gue. Ada apaan nih? Saya tuh lagi bingung, bro. Ya lo kalau bingung pegangan Pak, pegangan. Kadang saya suka mikir, kalau orang nikah kan ada ijab kabulnya. Saya terima nikah dan kawinnya dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa lu? Lu mau kawin lagi nanya masalah nikah? Dan gila lo. Bukan gitu. Cuma bagaimana ya pelaksanaannya buat yang tunawicara sama tunawurungu? Oh, hal itu gue tahu solusinya. Kita serahkan kepada ahlinya. Kalau sesuatu itu harus diserahkan dengan ahlinya. Kalau kagak dengan ahlinya, bakal kagak beres. Berantakan urusan apa juga. Bentar ya, gue mau video call Ustadz Eko. Gue ambil handphone gue dulu. Bentar. Ya, kita video call Ustadz Eko nih. Iya deh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa nih bro? Ini Pak Ustadz, kalau yang tunarungu sama tunawicara akad nikahnya gimana ya Pak Ustadz? Oh itu, kirain ada apa. Ya, jadi sebenarnya apa yang kalian diskusikan itu sebenarnya sudah dipikirkan oleh para ulama kita. Ya, salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab Raddul Mukhtar di sana disebutkan, ya, beliau menjelaskan tentang hukum bagaimana seorang yang tunarungu, seorang yang tunawicara itu dia harus melakukan ijab qabul. Ya. Nah di dalam kitab itu Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwasanya orang yang bisu, ya, ataupun orang yang tuli, maka sesungguhnya perkataannya, ya, itu bisa digantikan dengan isyarat dan tulisannya. Ya. Beliau mengatakan bahwa perkataan seorang yang bisu itu bisa diwakili oleh isyarat dan tulisannya. Tentu hal ini berbeda dengan orang yang terikat dengan lisannya. Artinya menurut beliau begini, jadi orang yang bisu karena ketidakmampuannya untuk berbicara atau menggunakan lisannya, maka dia harus menggunakan sesuatu yang dia mampu. Ya, termasuk di dalam urusan ijab qabul pernikahan ini, ya. Oleh karena itu, beliau kemudian menjelaskan kembali dalam kitab itu bahwasanya bahasa isyarat dan bahasa tulisan yang digunakan oleh orang yang bisu, maka itu berlaku pula untuk perkara-perkara hukum fikih lainnya. Seperti, ya, salah satunya nikah tadi, ijab qabul. Kemudian yang kedua adalah, ya, kalau berkaitan dengan hukum talak atau perceraian, ya, maka kalau orang bisu itu talaknya tidak perlu dengan ucapan karena memang dia tidak mampu. Nah, maka dengan kaidah tadi, maka pembicaraan atau perkataan orang tuli itu bisa digantikan dengan isyarat maupun dengan tulisannya. Dan ini berlaku bagi hukum-hukum fikih yang lain berkaitan dengan jual beli, ya, berkaitan dengan wasiat, berkaitan dengan kisos dan seterusnya, dan hukum-hukum fikih yang lainnya. Nah, inilah yang sudah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Dan para ulama Asy-Syafi'iyah, ya, kemudian merinci keadaan orang bisu tadi, ya, orang yang tunawicara tadi, dengan keadaan-keadaan yang mungkin berbeda-beda. Ya, seperti Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ya, kemudian beliau menulis sebuah kitab Iqdatut Talibin
bahwasanya beliau menjelaskan di situ bahwa orang bisu itu bisa dibedakan dalam 3 keadaan hukum. Yang pertama, ya, apabila dia mampu untuk memberikan isyarat, ya, ini mampu memberikan bahasa isyarat, dan bahasa isyarat itu dipahami oleh semua orang, artinya dipahami oleh kebanyakan orang, bukan hanya oleh sebagian kecil orang saja, maka yang demikian itu sah bahasa isyaratnya. Ya. Akan tetapi, jika hanya sedikit saja yang memahami bahasa isyaratnya, atau orang yang ahli saja yang memahami bahasa isyarat orang yang bisu itu, maka menurut Syekh Zainuddin itu tidak bisa digunakan. Maka pilihan yang kedua adalah dengan bahasa tulisan, ya, dengan bahasa tulisan. Maka dengan bahasa tulisan inilah seorang bisu yang ingin menikah, maka ijab qabulnya bisa diwakili dengan tulisan tadi, bahasa tulisan tadi. Ketika bahasa isyaratnya tadi tidak bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Maka dalam keadaan yang kedua ini, jika seorang yang bisu dan ingin mengucapkan ijab qabul, tetapi dia terhalang oleh ucapannya atau bahasa lisannya, dan juga terhalang oleh bahasa isyaratnya yang tidak bisa dipahami oleh orang lain, maka dia bisa menggunakan bahasa tulisan. Ya. Ini pendapat yang kedua. Jadi yang ketiga, menurut Imam Syekh Zainuddin, beliau menjelaskan apabila keadaan yang pertama itu tidak terpenuhi, dan apabila keadaan yang kedua juga tidak terpenuhi, maka keadaan 3 yang dibolehkan adalah dia mewakilkan kepada walinya untuk mengucapkan ijab qabul. Ya. Karena dipahami, diasumsikan bahwa wali dari seorang yang tuli atau yang bisu ini, dia memahami maksud dari orang ini. Ya. Dan itu kemudian disaksikan oleh 2 orang saksi, bahwasanya maksud dari seorang yang ingin menikah sementara dia dalam keadaan tuli ini adalah memang demikian adanya. Maka walinya boleh mewakili dia, ya, untuk mengucapkan ijab qabul. Inilah beberapa patokan yang sudah dibuat oleh para ulama kita, baik ulama terdahulu, di antaranya adalah para ulama imam mazhab, ya, salah satunya tadi sudah kita sebutkan Imam Syafi'i, dan kemudian juga itu dijelaskan juga kembali oleh para imam selanjutnya, dan juga para ulama-ulama mutaakhir, di antaranya tadi Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau ini adalah seorang ulama Al-Azhar dari Mesir, dan pendapat beliau ini juga didukung oleh ulama-ulama dari Mekah, di antaranya adalah Al-Imam atau Syekh Abu Bakar As-Satan. Ya. Ini adalah ulama yang mendukung pendapat beliau terkait dengan hukum atau fikih orang yang tuli atau bisu tadi. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya ya, ad-dinu yassir, ya, agama ini adalah mudah. Ya. Maka hendaklah kita tidak mempersulit keadaan agama ini. Ya. Hendaklah kita tidak mempersulit dalam amaliyah agama ini. Sebagaimana juga disebutkan oleh beliau, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ya yang menjadikan agama ini sulit, maka dia akan dikalahkan. Artinya akan dikalahkan dengan ya perbuatan mempersulit agama itu sendiri, maka dia akan dikalahkan. Nah, oleh karena itu, ya inilah hukum-hukum yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan dan kemudian telah dijelaskan secara rinci oleh para ulama. Maka ini kita pahami bahwa agama itu mudah. Jadi, jangan dipersulit. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Nah begitu Pak, udah paham kan lo? Ngomong-ngomong, emang cewek itu ada di mana Pak? Udah ya, lo masuk sambil kita nunggu beduk. Ayo, jangan lupa cuci tangan dulu tuh, biar bersih tangan lo kalau masuk rumah gua. Sekalian wudhu aja dah. Yuk.